قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Wadrib dan buatlah olehmu Muhammad lahum untuk mereka orang musyrik masalan akan perumpamaan, yaitu ashabal qaryati, penduduk suatu kampung, ijja ahal mursalun, ketika datang kepada qaryah. Al mursaluna siapa? Orang-orang yang diutus, para utusan. Id arsalna, ketika kami mengutus ilaihim kepada ashabul qaryah, isnaini akan dua utusan, fakadzabuhuma, lalu mendustakan mereka ahlul qaryah, huma kepada isnain, fa'azzazna, maka kami kuatkan, bisalisin, dengan utusan yang ketiga. Faqalu, lalu mereka mengatakan, tiga utusan ini mengatakan, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, mursaluna, ialah diutus. Ay wadrib ayyuhar rasul, buatkan wahai rasul, li musyriki qaumika, untuk orang musyrik kaummu, ar-raddina, yang menolak li da'watika, kepada dakwahmu, buatkan masalan akan suatu perumpamaan, ya'tabiruna, yang mengambil pelajaran mereka, bihi, dengan masal. Wa huwa, adapun perumpamaan itu, qissatu ahlil qaryati, adalah kisah penduduk suatu kampung, penduduk suatu daerah. Hina dhahaba ilaihim al-mursalun, ketika berangkat menuju mereka al-mursaluna, siapa? Para utusan. Idh arsalna ilaihim rusulaini, ketika kami mengutus kepada mereka ini dua orang utusan, liwa'di da'watihim, untuk mengajak mereka, ilal imani billah, untuk beriman kepada Allah, wa tarki ibadati ghairihi, dan untuk meninggalkan beribadah kepada selain Allah. Tetapi fakadzdzaba ahlul qaryati, mendustakan siapa? Penduduk daerah itu, ar-rasulaini, akan dua orang utusan, fa'azzaznahuma wa qawwaynahuma, lalu kami kuatkan keduanya, birasulin salisin, dengan utusan yang ketiga. Faqala as-salasatu, lalu berkata tiga orang utusan ini, li ahlil qaryati, kepada penduduk kampung ini, inna ilaikum, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, ayyuhal kaum, wahai kaum, mursalun, ialah diutus. Wa akhraja Abdul ibnu Humaid wa ibnu Jarir wa ibnu Mundir an Ikrimah radhiyallahu anhu fi qaulihi, tentang firman Allah, ashabul qaryah ijja'ahal mursalun, qala, berkata siapa? Ikrimah, Antokia itu adalah daerah Antokia. Wa akhraja Ibnul Mundir an Ibni Juraid radhiyallahu anhu fi qaulihi ashabul qaryah ijja'al mursalun, qala, mengatakan siapa? Ibnu Juraid, dzukira lana, disebutkan bagi kami, annaha, bahwa sungguhnya qaryatun adalah satu perkampungan, min qura Rum, dari beberapa perkampungan yang ada di negeri Rom. Ba'asa, mengutus Isa, siapa? Nabi Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, mengutus ilaiha, kepada qaryah, rajulaini, akan dua orang utusan. Tetapi fakadzabuhuma, mereka mendustakan, mengingkari kepada dua orang utusan itu. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk membuat satu kisah yang itu terjadi di masa Nabiullah Isa alaihissalam. Qalu ma antum illa basyarum misluna, berkata penduduk kampung itu, ma antum illa basyarum misluna, tidaklah adapun kalian, illa basyarum misluna, kecuali manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in, dan tidak menurunkan siapa Allah yang bersifat Rahman, min syai'in, dari sesuatu. In antum illa takdzibun, tidaklah adapun kalian, melainkan kalian ini berdusta.
Qala ahlul qaryah lil mursalin, berkata siapa penduduk kampung itu kepada para utusan, ma antum illa unasun misluna, tidaklah adapun kalian melainkan manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu syai'an minal wahyi, dan tidaklah menurunkan siapa Allah yang bersifat rahman syai'an akan sesuatu minal wahyi berupa wahyu. Wa ma antum ayyuhar rusul illa takdzibun, tidaklah adapun kalian wahai para utusan melainkan kalian berdusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamarsalun wa ma 'alaina illal balaul mubin. Qalu, menjawab para utusan, Rabbuna, adapun Tuhan kami, ya'lamu maha mengetahui, inna sesungguhnya kami, ilaikum kepada kalian, lamursalun sungguh diutus, wa ma 'alaina dan tidak ada kewajiban kami, illal balaul mubin melainkan menyampaikan wahyu al-mubin yang jelas. Qala al-mursalun, berkata siapa para utusan, muakkidina hale menguatkan. Mereka berkata, Rabbuna alladzi arsalana, Tuhan kami yang telah mengutus. Siapa alladzina kepada kami, ya'lamu ialah maha mengetahui. Adapun Tuhan kami yang telah mengutus kami ini, ya'lamu ialah maha mengetahui. Siapa Rabbuna, mengetahui, inna sesungguhnya kami, ilaikum kepada kalian, la mursalun. Wa ma'alaina dan tidak ada bagi kami, tidak ada kewajiban kami, illa tablighur risalati melainkan menyampaikan risalah kenabian biwuduhin dengan sejelas-jelasnya. Wa ma namliku hidayatakum dan kami tidak menguasai hidayatakum kepada hidayah kalian. Fal hidayatu maka adapun hidayah biyadillahi wahdahu ialah semata-mata di tangan atau di kekuasaan Allah. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tamtahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu, mereka berkata penduduk kampung, inna tatayyarna bikum sesungguhnya kami, tatayyarna bernasib sial, bernasib malang, bikum sebab kalian. Sejak kedatangan kalian itu kami selalu bernasib sial. La illam tantahu, andai kata tidak berhenti kalian, lanarjumannakum niscaya kami akan merajam kalian. Walayamassannakum nan niscaya merasakan atau menyentuh kepada kalian minna dari kami, menyentuh kepada kalian minna dari kami, adzabun alim apa siksa yang sangat pedih. Qala ahlul qaryati, berkata penduduk kampung itu, inna tasya'amna bikum sesungguhnya kami, tasya'amna bernasib malang atau bernasib sial, bikum sebab kalian. La illam takuffu, andai kata tidak berhenti kalian, an da'watikum dari dakwah kalian, lana kepada kami, lanaqtulannakum niscaya kami akan membunuh kalian. Dengan cara apa? Ramyan bil jimarati, dengan cara dilempar menggunakan batu, dirajam. Wala yusibannakum dan niscaya akan mengenakan, menimpakan kepada kalian, dan akan menimpa kepada kalian minna dari kami, adzabun alimun apa siksa yang pedih, mujiun lagi menyakitkan. Qalu, berkata utusan, hikmah yang diambil dari ayat-ayat yang panjang ini adalah sisi dakwah itu harus dialogis. Jadi kalau berdakwah itu ajak dialog. Ud'u ila sabili rabbikum bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini terjadi dialog panjang antara 2 orang utusan, 3 orang utusan Nabi Isa ini dengan penduduk kampung. Tapi nanti bisa kita lihat bagaimana integritas mental sosok daripada 3 orang utusan ini. Padahal sudah diancam ingin dirajam dan disiksa. Qalu, berkata siapa utusan ini, para rasul, ta'irukum, adapun kesialan mereka itu, ma'akum ialah berasal dari kalian.
Jadi ketika dikata-katai dengan hal-hal yang membuat down, tetapi mereka tidak down. Ini mentalnya dakwah, dai. So, menyampaikan bahwa ta'irukum, adapun kesialan kalian, kemalangan kalian itu ma'akum, ialah bersama kalian, berasal dari diri sendiri. A'in dzukirtum, bukankah sudah diberi peringatan kalian? Bal antum kaum muslimun, akan tetapi antum adapun kalian kaum musrifun, ialah orang-orang yang israf, yang berlebihan. Qala al-mursaluna, berkata siapa para utusan, syu'mukum, itu mimnya gandeng dengan waw ya, dipisah. Syu'mukum, adapun kesialan kalian, wa a'malukum, dan perbuatan kalian, minasyirki wasyarri, berupa kemusyrikan dan keburukan, ma'akum, ialah berasal dari kalian. Wa mardudatum, dan dikembalikan, wa mardudatun, dan dikembalikan, alaikum, kepada kalian. Ain waitum, apakah in waitum, jika diberi nasihat kalian, bima, dengan sesuatu, fihi, yang ialah pada ma, khairukum, adapun kebaikan kalian, tasya'amtum, bernasib sial siapa kalian. Apakah jika kalian diberi nasihat dengan sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan, tasya'amtum, kalian menganggap sial, wa tawa'attumuna, dan mengancam kalian kepada kami, bil rajmi, dengan rajam, wa ta'dzibi, dan menyiksa. Bal antum qaumun, bahkan adapun kalian, kaumun, ialah sekelompok orang, adatukum, yang adapun kebiasaan kalian ini, al-israfu fil isyan, berlebihan di dalam melakukan kemaksiatan, wa takdzibi, dan mendustakan. Jadi kalau digertak orang, kalau memang punya strategi, jangan ciut nyalinya seorang dai itu, juga balik menggertak gitu. Kan ada orang yang begitu. Wah, ya ampun, pas dibuni laban lari. Ini hikmah. Nabi Muhammad disuruh menjelaskan oleh Allah sebuah kisah. Hadhil ayatu, adapun ayat ini, isyaratun, adalah merupakan isyarah, ilaman, kepada orang, yasluku sabilad da'wati, kepada orang yang menempuh jalan dakwah. Ayyakuna lahum qawiyal azmi, harus ada bagi mereka, orang yang menempuh dakwah ini, qawiyal azmi, kuat mentalnya, kuat tekadnya, rasikhun nafsi, qawiyal azmi, kuat tekadnya, rasikhun nafsi, kokoh jiwanya. La yakhafuna laumata laim, tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Wala irhabal adwi, dan tidak takut kepada ancaman musuh. Mutawakkilan ilallah, seraya bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, dan datanglah dari tengah-tengah kota rajulun, seorang laki-laki, yas'a, yang bergegas. Seorang laki-laki bergegas datang dari tengah-tengah kota. Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, al-mursalina, kepada orang-orang yang diutus. Di tengah-tengah dialog terjadi, tiba-tiba datang seseorang dari tengah kota, seraya berkata, ikutilah utusan-utusan itu, wahai kaumku. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutilah orang-orang yang tidak meminta siapa mankum kepada kalian, ajron, akan upah. Ikuti orang yang berdakwah dan tak mengharapkan upah dari kalian. Wa hum muhtadun, sementara adapun mereka mursalun ini, muhtaduna, ialah mendapat petunjuk. Qala Ibnu Abbas, berkata siapa Abdullah bin Abbas, wa huwa, adapun laki-laki tersebut, laki-laki yang ada dalam Al-Quran ini, Habibun, adalah bernama Habib atau Hubaib. Ja'a, datang siapa Hubaib,
musri'an bergegas min makanin ba'idin fil madinati dari sebuah tempat yang sangat jauh dari kota. Wa kana dan ada siapa Hubaib ini najjaron adalah seorang tukang kayu, tukang. Aw harrosan atau riwayat lain mengatakan seorang petani. Tetapi da sadaqatin beliau ini ahli sedekah. Ya jama'u kasbahu yang mengumpulkan siapa Hubaib kasbahu akan usahanya, mengumpulkan akan hasil usahanya. Ida amsa apabila sudah berada di waktu sore. Fayuqassimahu lalu membagi siapa Hubaib hu akan hasil usahanya ini nisfaini menjadi dua bagian. Fayut'imu nisfan li iyalihi lalu ia memberikan makan separuh untuk keluarganya. Wa yatasaddaqu binisfihil akhar dan mensedekahkan kepada sebagian hasil usahanya yang lain alal fuqara'i kepada orang-orang fakir. Falamma balaghahu manakala sampai kepada Hubaib anna qaumahu bahwa sungguhnya kaumnya Hubaib ini hammu berniat mereka bermaksud mereka biqatlir rusul untuk membunuh utusan au ta'dzibahum atau menyiksa mereka. Qala berkata siapa Hubaib ya qaumit tabi'ul mursalin wahai kaumku jangan dibunuh mereka tetapi ittabi'ul mursalin ikutilah utusan itu ilaikum kepada kalian ikutilah utusan yang diutus kepada kalian minallahi dari Allah. Ittabi'u alladzina la yatlubuna minkum amwalan ikutilah orang-orang yang tidak berharap dari kalian amwalan akan harta ala iblaghi risalati karena menyampaikan risalah wa hum muhtadun sementara adapun mereka ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk fima yad'unakum di dalam sesuatu yang berdakwah mereka kum kepada kalian ilaihi kepada ma min ibadatillahi wahdahu yaitu dalam rangka menyembah Allah. Wa fi hada dan di dalam ini bayanu fadli man sa'a ilal amri bil ma'ruf. Di dalam ayat ini terdapat bayanu fadli man keutamaan keistimewaan orang yang berjuang ilal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar berjuang untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Falamma sami'u dzalika manakala mendengarkan siapa kaum dzalika kepada ajakan Hubaib raddu da'watahu mereka menolak kepada ajakan Hubaib. Faqala lalu Hubaib berkata wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa mali wa ayyu syai'in dan sesuatu apa yamnauni la a'budu yamnauni yang mencegah ni kepadaku min a'budallah gerangan apakah yang mencegah aku untuk menyembah min an a'budallah untuk menyembah aku Allah kepada Allah alladzi khalaqani yang telah menciptakan aku wa ilaihi tasiruna jami'an dan hanya kepada Allah tasiruna akan kembali kalian jami'an semuanya. Kenapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakan aku sementara hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihatan a'attakhidhu min dunihi alihatan apakah menjadikan aku min dunihi selain Allah alihatan akan Tuhan apakah aku akan menjadikan selain Allah alihatan akan Tuhan. Iyuridnir rahmanu bidurrin jika iyuridnir rahman jika berkehendak ar-rahmanu siapa Allah iyuridni jika berkehendak ni kepadaku ar-rahmanu siapa Allah bidurrin dengan satu bencana la tuni tidak berguna anni dariku syafa'atuhum apa pertolongan mereka alihah syai'an sedikit pun wala yungkidun dan tidak akan menyelamatkan. Ai a'budu apakah aku akan menyembah min dunillahi dari selain Allah alihatan ukhra kepada Tuhan yang lain la tamliku yang tidak memiliki siapa alihah minal amri dari suatu urusan syai'an sedikit pun
Iyuridni, jika berkehendak ni kepadaku, Ar-Rahmanu, siapa Tuhan yang Maha Rahman, bisuin, dengan keburukan, fahadhil alihatu, maka adapun Tuhan-Tuhan itu, la tamliku, tidak akan mampu, dab'adzalika, kepada menolak hal tersebut, wala man'ahu, dan tidak akan mampu kepada mencegah dalik, wala tastati'u iqadi, wala tastati'u, dan ia tidak akan mampu, inqadi, kepada menyelamatkanku, mimma, dari sesuatu, ana, yang adapun saya, fihi, ialah pada ma. Inni idalla fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku kalau begitu, la fi dhalalim mubin, sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Ini sesungguhnya aku, kata Khubayb, in fa'altu dzalika, jika melakukan kepada hal itu, menciptakan Tuhan selain Allah, mengakui Tuhan selain Allah, la fi khata'in wadihin zahirin, sungguh berada dalam kesalahan yang nyata, zahirin, lagi zahir. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman, percaya, bi rabbikum, kepada Tuhan kalian, wahai para utusan, fasma'un, maka dengarkanlah aku. Ini sesungguhnya aku, amantu, beriman, bi rabbikum, dengan Tuhan kalian, wahai para utusan, fasma'u ilayya, maka dengarkanlah oleh kalian, ilayya, kepadaku, ma qultuhu, apa yang aku katakan, lakum, untuk kalian, wa ati'uni, dan taatlah kalian ni kepadaku, bil imani, dengan iman. Falamma qalah, manakala berkata siapa Khubayb, fastami'u, ini maka dengarkanlah kalian, wahai penduduk desa, ila ma qultuhu, kepada yang aku katakan, wa ati'uni, dan ikutilah oleh kalian ni akanku, bil imani, untuk beriman, ikuti aku untuk bersama-sama beriman kepada utusan itu. Falamma qala, ketika mengatakan Khubayb dalika, kepada ucapan itu, wasaba ilaihi qaumuhu, maka menangkap ilaihi, kepada Khubayb, menangkap Khubayb, qaumuhu, siapa kaumnya, wa qataluhu, dan membunuh siapa ashabul qaryah, hu, kepada Khubayb, fa adkhalahu, lalu memasukkan kepada Khubayb, Allahu, siapa Allah, al jannata, akan surga. Qila udkhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun, qila, dikatakan, udkhul, masuklah engkau wahai Khubayb, al jannata, kepada surganya Allah. Qala, berkata siapa Khubayb, yakni rajulun, wa jaa min aqsal madinati rajulun, berkata siapa rajul, yakni Khubayb, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya seandainya kaumku, ya'lamuna, mengetahui hal ini. Qila lahu ba'da qatlihi, dikatakan lahu untuk Khubayb, ba'da qatlihi, setelah dia terbunuh, udkhulil jannata, masuklah engkau wahai Khubayb, al jannata, kepada surga. Perkataan ini diucapkan ikraman lahu, sebagai bentuk penghormatan lahu, kepada Khubayb. Kenapa masuk surga? Bima ghafara li rabbi, sebab sesuatu ghafara, yang telah mengampuni, li, untukku, rabbi, siapa Tuhanku, wa ja'alani, dan menjadikan siapa Tuhanku ni untukku, minal mukramin, termasuk orang-orang yang dimuliakan. Qala Khubayb an-Najjar, berkata siapa Khubayb an-Najjar, wa huwa fi na'imi wal karamah, sementara dia berada dalam kenikmatan dan kemuliaan, ya laita qaumi ya'lamun, aduh andai kata kaumku mengetahui, bi ghufrani rabbi, dengan ampunan Tuhanku, li, untukku, wa ikramihi, dan memuliakannya Tuhanku, iya, ya, kepadaku, bisababi imani billah, disebabkan keimananku kepada Allah, wa sabri ala ta'atihi, dan kesabaranku untuk mentaati Allah, wa tibai rasulihi, dan mengikuti utusannya, hatta kutiltu, sehingga aku dibunuh. Fayu'minu, andai kata mereka tahu, lalu fayu'minu, mereka akan beriman, billahi, kepada Allah, fayadkhulu, lalu mereka masuk al jannata, akan surga, bimisli, seperti aku. Jadi sebenarnya ini hati seorang ad-da'i ilallah, orang yang mengajak kebaikan kepada Allah itu, di hatinya harus begini, ada rahmah kepada orang yang diajak,
berdakwah, meskipun kadang mereka sikapnya itu menyakitkan hati. Andai kata mereka itu paham bahwa keistimewaan Ramadan itu seperti ini, justru saya mereka akan sama-sama berpuasa. Jadi kalau melihat orang tak puasa itu kita dakwain, di hati kita begitu, seperti ceritanya Hubaib ini. Jangan kemudian ebestoh, dibahasakan bahasa yang tidak baik. Dakwahnya bil qalbi, dengan hati. Sampai bahkan Hubaib ini kemudian dalam kisahnya terbunuh. Ini oleh Allah disuruh ceritakan kepada Nabi Muhammad, kepada musyrik Mekah. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna, dan tidak menurunkan kami ala qaumihi kepada kaumnya rajul, kaumnya Hubaib tadi. Min ba'dihi, setelah meninggalnya Hubaib, tidak perlu kami menurunkan untuk membinasakan kaumnya Hubaib. Min jundin, akan pasukan, minas sama'i, dari langit, wa ma kunna munzilin, dan kami tidak akan pernah menurunkan pasukan. Ai artinya wa ma ihtajal amru, tidak membutuhkan apa persoalan terbunuhnya Hubaib ini tidak membutuhkan ila inzali jundin minas sama, untuk menurunkan pasukan dari langit, li'adabihim, untuk menyiksa mereka, ba'da qatlihim, setelah membunuhnya mereka, ar-rajulan nasihah, kepada seorang laki-laki yang menasihati lahum, bagi mereka, wa takdibihim rusulahum, dan mendustakannya mereka kepada utusan mereka. Fahum, maka adapun mereka ini, ashabul qaryah ini atau kaumuhu ini, fahum, maka adapun kaumuhu, kaumnya Hubaib, ad'afu, ialah lebih lemah, min dzalika, dibanding hal itu, wa ahwanu, dan lebih hina. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak perlu menurunkan al malaikata, akan malaikat, alal umami, untuk umat-umat, idza ahlaknahum, apabila kami ingin membinasakan kepada mereka. Bal nab'asu alaihim adzaban, tetapi kami akan mengirim untuk mereka adzaban, akan satu siksa, tudammiruhum, yang akan membinasakan apa adzabhum, kepada mereka. Tak perlu mengutus pasukan malaikat dari langit, cukup dikirim corona oleh Allah, banyak sih mati itu. Nah ini maksudnya, karena persoalan itu ringan bagi Allah, tapi heboh bagi kita. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat, tidak ada adab tersebut, illa sayhatan wahidatan, melainkan hanya satu teriakan. Fa idahum, tiba-tiba, hum, adapun mereka, kaumuhu, khamidun, ialah menjadi bangkai, menjadi mayat. Maka nahalakuhum, tidak ada apa kebinasaan kaumnya Hubaib, illa bisayhatin wahidatin, kecuali hanya dengan satu teriakan. Faidahum, maka tiba-tiba adapun mereka ini, mayyitun, ialah menjadi bangkai. Lam tabqa minhum baqiyatun, tidak tersisa minhum, dari mereka, baqiyatun, apa yang tersisa. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya penyesalan para hamba, ma ya'tihim, tidak datang kepada mereka, min rasulin, dari utusan, illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan ada mereka bihi, dengan rusul, yastahzi'una, ialah mengolok-olok. Ya hasratan ibad wa nadamatahum yaumal qiyamah, alangkah ruginya para hamba Allah, wa nadamatahum, dan menyesalnya mereka, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, idza ayanul adzabah, apabila mereka melihat dengan mata kepala al-adzabah, akan siksa Allah. Ma ya'tihim min rasulin, tidak datang kepada mereka dari seorang utusan, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan ada mereka bihi, dengan rasul, yastahzi'un, ialah mengolok-olok, wa yasharun, dan mengejek-ngejek. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un.
Alam yaraukam, apakah tidak melihat, tidak merenungkan siapa mereka orang kafir Quraisy, kafir musyrik. Kam ahlakna, berapa banyak telah kami binasakan qablahum sebelum mereka, minal quruni dari beberapa abad, annahum sesungguhnya mereka ilaihim la yarji'un, sesungguhnya mereka la yarji'un ialah tidak dikembalikan hidup ke dunia. Alam yara haula'il mustahzi'un, tidaklah merenungkan orang-orang yang mengejek para utusan itu. Wa ya'tabiru, dan mengambil pelajaran mereka biman kepada orang qablahum sebelum mereka, minal quruni dari beberapa abad, allati ahlaknaha yang telah kami binasakan ha akan kurun, annahum sesungguhnya mereka itu, tidakkah mereka merenungkan dan melihat annahum bahwa sesungguhnya mereka ini la yarji'una ila hadid dunya, tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Wa in kullul lama jami'un ladaina muhdarun, dan tidaklah ai wa ma kullu hadhil qurun, dan tidaklah adapun penduduk abad-abad ini, abad-abad tersebut, allati ahlaknaha yang telah kami binasakan, tidaklah penduduk abad-abad yang lalu yang telah kami binasakan itu, wa ghairahum, dan selain mereka, illa muhdaruna jami'an, melainkan mereka dihadirkan semuanya indana di sisi kami, yaumal qiyamati pada hari kiamat, lil hisabi wal jaza, untuk disiksa, untuk dihisab, wal jazai, dan diberikan balasan. Wa ayatul lahum al-ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayatul lahum, adapun tanda kekuasaan Allah lahum bagi mereka, al-ardu ialah bumi, al-maitatu yang mati atau tandus, ahyainaha yang menghidupkan kami ha akan tanah yang tandus, wa akhrajna, dan kami mengeluarkan minha dari tanah yang tandus, habban akan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, faminhu maka dari biji-bijian itu ya'kuluna mereka makan. Wa dalalatun, dan satu tanda, satu bukti kekuasaan Allah, lihaula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrik, ala qudratillahi, atas kekuasaan Allah, alal ba'si wan nusyur, akan adanya kebangkitan dan an-nusyur, dikumpulkan di padang mahsyar, alal ba'si, atas dibangkitkan dari kubur, wan nusyur, dan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa salah satu buktinya? Hadhil ardu, ialah tanah ini, al-maitatu yang mati, allati la nabata fiha, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan fiha di dalamnya. Jadi buktinya bahwa kita nanti akan dibangkitkan dari kubur dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lihatlah tanah yang tidak ada tanaman. Kalau kita jalan melewati sebuah lahan yang tidak ada tanamannya sama sekali, itu adalah pelajaran berharga, madrasah bagi kita untuk menengok masa depan di akhirat kelak. Hadhil ardul maitatu adalah tanah yang mati, yang tandus, yang allati la nabata fi, yang tidak ada tumbuhan di dalamnya. Ahyainaha, kami menghidupkan ha akan tanah yang mati itu, biinzalil ma'i, dengan menurunkan hujan. Wa akhrajna, dan kami keluarkan minha dari tanah, anwa'an nabat, akan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, mimma ya'kulun nasu, dari sesuatu yang memakan siapa manusia, wal an'amu, dan juga binatang. Wa man ahyal arda bin nabat ahyal khalqa ba'dal mamat, siapa yang mampu menghidupkan tanah dengan adanya tumbuh-tumbuhan, ahyal khalqa, niscaya mampu menghidupkan akan makhluk ba'dal mamat, setelah mati. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa 'anabi wa fajalna fiha minal uyun. Ya, ini ya, andai kata petani ketika menyemaikan bibitnya di dalam tanah, nama jagung misalnya, ingat ke ayat ini, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Itu adalah
sebenarnya isyarah kepada diri kita. Ketika menanamkan satu biji jagung ke dalam tanah, itu pada hakikatnya nanti kita akan ditanam di dalam kubur, di dalam tanah. Cuman nanamnya jagung dan nanam orang kan tidak sama. Nah, kita itu nanamnya pakai talqin gitu. Yoso ngareng bareng. Ya, kalau jagung tapi kan mirip. Setelah itu nanti tumbuh. Nanti kita juga akan tumbuh setelah disiram hujan putih 40 hari katanya dalam sejarah kiamat itu, dalam kitab Tadhkirah Qurtubi itu. Setelah 40 hari hujan tak berhenti seperti air mani putih itu, maka akan tumbuh manusia menjadi 12 macam. Ada yang warnanya ini, warna ini, wajahnya kayak gini. Kemudian nanti dihalau ke padang mahsyar, nusyur. Sama seperti itu, ketika tumbuh jagung ditanam, dipanen, dibawa dikumpulkan ke lumbung untuk diproses selanjutnya. Yoper itu untuk dimasak kan. Waja'alna fiha jannat, dan waja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun. Mudah-mudahan kita mau baca Yasin kayak gini ya, ingat ya. Kemakna naruh enggak. Kenapa oleh beliau Yasin yang dipilih salah satu surah Munjiat. Waja'alna, dan menjadikan kami fiha di tanah yang mati itu jannatin, akan kebun. Bukan hanya sekedar tumbuhan tapi kebun. Min nakhilin, dari kurma, wa anabin, dan anggur. Wa fajjarna, dan kami pancarkan fiha di dalam tanah yang mati itu minal uyun, dari mata air. Wa ja'alna, dan kami jadikan fiha dil ardi, dari tanah yang mati itu basatina, akan beberapa kebun, min nakhilin wa anab, dari kebun kurma dan kebun anggur. Wa fajjarna fiha minal uyunil ma, dan kami pancarkan di tanah tersebut berupa mata air. Ma yaskiha, ma sesuatu yaskiha yang menyirami apa maha kepada basatin. Liyakulu, dipancarkan air supaya bisa menyiram itu apa? Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Supaya bisa makan mereka ini, mereka yang ingkar kepada Nabi Muhammad ini, orang musyrik ini, supaya bisa makan min samarihi, dari buahnya. Wa ma amilathu aidihim, dan bisa makan dari sesuatu amilathu yang mengusahakan hu akan ma aidihim, apa tangan mereka. Orang itu ada yang makan dari kebun, ada yang dari usaha, jadi bengkel misalnya. Itu dari tangan dia bisa makan. Ada yang dari mulut, para pendai itu rezekinya dari mulut. Ada yang dari tangan, keahlian, seniman dan seterusnya. Kullu dzalika, adapun semua itu liyakulal ibadu, supaya bisa makan hamba-hamba Allah min samarihi, dari buahnya. Wa ma dzalika, dan tidaklah hal tersebut illa min rahmatillahi, kecuali semata-mata berasal dari rahmatnya Allah bihim, kepada mereka. La bisaihim, bukan disebabkan usaha mereka. Wala bikaddihim, bukan pula karena jerih payah mereka. Wala bihaulihim, dan tidak karena sebab upaya mereka. Wa biquwwatihim, dan kekuatan mereka. Bab kalau seandainya karena usaha atau jerih payah, mestinya yang paling ahli bertani itulah yang hasil. Tapi kenyataannya kadang orang sudah berusaha melakukan cara-cara pertanian yang sangat bagus, ternyata hasilnya murah, bahkan itu rusak. Beda tani tak pakai mandat, hasil itu kena harga yang mahal itu. Nah itu berarti illa min rahmatillahi bihi, la bisaihim wa la bikadihim. Afala yashkurun Allah, kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah? Ala man an'ama bihi alaihim, atas apa yang Allah memberikan nikmat bihi kepada ma'alaihim, atas mereka, min hadihin ni'am, dari beberapa nikmat-nikmat ini, allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibatasi, yang tak terhingga.
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci zat, khalaqal azwajah, yang telah menciptakan berpasang-pasangan, kullaha, semuanya azwaj, mimma tunbitul ardu, nyatanya dari sesuatu yang menumbuhkan al ardu, apa, tanah, wa min anfusihim, dan juga dari diri kalian, wa mimma la ya'lamun, dan juga dari sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Tanazzahallahul azimu, maha suci siapa Allah yang agung, alladzi khalaqal asnafah, yang telah menciptakan segala macam sesuatu, jami'aha, semuanya, min anwa'i nabatil ardi, dari segala macam tanaman-tanaman bumi, tumbuh-tumbuhan bumi, wa min anfusihim, dan juga dari diri mereka, dzukuran wa inasan, laki-laki dan perempuan, wa mimma la ya'lamunah, dan dari sesuatu la ya'lamuna, yang tidak mengetahui mereka, yang tidak memahami mereka, min makhluqatillahil ukhra, dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Qad infarada subhanahu bil khalqi, sungguh telah menyendiri, sungguh telah mandiri subhanahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala, bil khalqi, dengan menciptakan. Fala yanbaghi, maka tidak sepantasnya, ayyusyraka, di musyriki, disyarikati, bihi siapa Allah, ayyusyrika. Fala yanbaghi, maka tidak sepantasnya, ayyusyraka, disyarikati, bihi siapa Allah, ghairahu, akan selainnya Allah. La yanbaghi ayyusyraka bihi ghairahu, tidak sepantasnya ayyusyraka, dimusyrikkan, disekutukan, bihi siapa Allah, ghairahu, akan selain Allah. Wa akhraja Ibnu al-Mundhir am Ibnu Juraid fi qaulihi subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Qala, berkata siapa Ibnu Juraid, al asnafu kulluha, adapun berbagai macam ini semua, al malaikatu zaujun, ialah adapun malaikat, zaujun ialah berpasang-pasangan, wal insu zaujun, dan adapun manusia, zaujun ialah berpasang-pasangan, wal jinnu zaujun, jin juga berpasang-pasangan, wa ma nabatat al ardu zaujun, dan sesuatu yang menumbuhkan apa bumi, zaujun ialah berpasang-pasangan, wa kullu sinfin minat thair, dan setiap jenis dari burung, setiap satu macam dari unggas dari burung, zaujun ialah berpasang-pasangan. Jadi semuanya berpasang-pasangan, jin bahkan berpasangan, malaikat juga berpasangan. Summa fassara, kemudian menafsiri, kemudian menafsiri siapa Allah, menjelaskan siapa Allah. Faqala, kemudian Allah berfirman, mimma tumbitul arda wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Apa yang berpasang-pasangan itu? Mimma, berupa sesuatu, tumbitu, yang menumbuhkan, al ardu, apa bumi, wa min anfusihim, dan juga sesuatu yang terdiri dari diri kalian, wa mimma la ya'lamun, dan bahkan dari makhluk la ya'lamuna, yang mereka tidak mengetahui. Masih banyak di alam semesta ini makhluk yang manusia sendiri tidak paham. Hitopnya ini kan kepada orang musyrik Makkah yang tidak beriman kepada Nabi, disuruh ajak merenungkan tanah yang asalnya mati menjadi hidup. Makhluk semuanya berpasang-pasangan. Bahkan pertanian yang ia tekuni, yang mereka tekuni juga berpasang-pasangan. Ar-ruhu la ya'lamuhu al-malaikah. Apa yang tak diketahui oleh manusia itu, ar-ruhu, ruh, la ya'lamuhu, tidak mengetahui kepada ruh, al malaikatu, siapa malaikat, wala khalqullahi, dan tidak pula mengetahui kepada ruh siapa makhluknya Allah, wala yattali'u, dan tidak akan memahami, tidak akan mengetahui ala ruhi, atas ruh, ahadun, siapa seorang pun. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka akan bertanya Muhammad kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu adalah urusannya Allah. Tidak ada yang paham. Tapi Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi ngarang kitab
judulnya Ar-Ruh, 1 jilid tebal. Di situ juga ada penjelasan tentang al-arwah jundun mujannadah, al-arwah junudun mujannadah. Termasuk juga penjelasan bahwa riwayat orang yang sudah meninggal dunia kalau Kemis sore itu datang ke tempat di mana dia dikubur. Karena orang-orang yang soleh rohnya ketika dikuburkan akan naik ke Illiyin. Innal abrara lafi Illiyin wa innal fujjara lafi sijjin. Dalam ayat lain wa innal fujjara lafi jahim. Jadi kalau orang beriman ditanam rohnya itu langsung naik ke Illiyin di langit yang ketujuh. Dan setiap lapisan langit akan mengucapkan marhaban marhaban, ini kok ada bau harum, baru harum, bau rohnya siapa ini. Nah, kalau orang yang fujar dinaikkan dulu, dilaporkan ke atas, di setiap lapisan langit itu dikata-katai, ini rohnya siapa kok busuk, lalu dilemparkan sampai ke lapisan langit yang bumi yang ke-7, yakni di Sijin. Di sana di Karangkeng. Jadi tidak ada istilahnya hantu itu ya. Kalau dalam teori roh itu tidak ada istilahnya tindatin, coba itu tidak ada. Itu jin. Kalau orang jahat itu tidak ada. Itu rohnya di Karangkeng di Sijin sana. Sibuk mereka itu menghadapi siksanya Allah. Tak sempat mikir untuk nyoba orang. Tapi kita kan takut ya kalau lewat kubur itu. Pada orang jahat misalnya dikuburkan, kita takut sendiri. Pada rohnya itu sudah ditangkap oleh malaikat, sudah ada pawangnya itu. Itu sebab isi jinnya. Nal fujur la fi sijin. Baca kitabnya Ki Hasim Asy'ari itu. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu bagian belakang menjelaskan itu. Jadi roh termasuk wa mimma la ya'lamun, ciptaan Allah yang manusia tidak tahu sampai saat ini hakikatnya roh. La ya'lamu al-malaikatu wala ghairuhu, tidak mengetahui siapa malaikat, wala ghairu, dan juga tidak selainnya malaikat. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wa ayatun, dan satu tanda lahum bagi orang-orang musyrik, al-lailu adapun malam, naslahu yang kami tanggalkan, minhu dari malam, kami lepaskan, minhu dari lail, an-nahar akan siang. Jadi siang itu kenapa bercahaya? Karena sudah ditanggalkan, dilepaskan dari pengaruh malam. Faidahum mudlimun, maka tiba-tiba adapun mereka mudlimun Allah berada dalam kegelapan. Wa alamatun, dan satu tanda lahum bagi orang-orang musyrik yang tak percaya kepada Nabi Muhammad, dalatun, yang menunjukkan ala tauhidillah, atas keesaan Allah, wa kamali qudratihi, dan kesempurnaan kudratnya Allah. Hadzal lailu, ialah malam ini, nanzi'u, melepaskan kami minhu dari lail, an-nahara akan siang. Faidan, maka tiba-tiba annasu, adapun manusia, mudlimun, ialah berada dalam kegelapan. Apa itu? Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Yukhrijul hayya minal mayt wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, adapun matahari, tajri, beredar matahari, li mustaqarrin, bagi garis edarnya. Matahari berputar pada garis edarnya, laha, bagi matahari. Dzalika, adapun hal itu, matahari beredar di garis edarnya, takdirul azizil alim, adalah ketetapan dari Tuhan yang maha perkasa, al-alim, lagi maha mengetahui. Wa ayatul lahum, dan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka orang musyrik, asyamsu, adapun matahari, tajri, beredar matahari, li mustaqarrin laha, bagi garis edarnya. Qaddarahullahu, menentukan kepada mustaqarrin laha, Allah, siapa Allah, laha, untuk matahari. La tata'addahu, tidak pernah melampaui, melewati apa matahari, hu, kepada poros. Wala taksuru, dan tidak pernah kurang matahari, anhu, dari
mustaqillah, tidak pernah melebihi, tidak pernah kurang, pas. Bab kalau sedikit saja matahari itu peredarannya nyangkut, maka alam semesta akan hancur. Berapa miliar tahun matahari itu beredar istiqomah terus gitu. Coba andai kata sendat sedikit saja, maka akan hancur alam semesta. Siapa yang membuat itu? Dzalika taqdirul azizil. Itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Al-Alim, yang Maha mengetahui yang detil-detil. Itu para pakar astronomi tak akan mampu membuat matahari beredar seperti itu. Kita para lancor panasnya matahari itu. Tidak akan bisa didatangi oleh penjelajahan ilmu pengetahuan. Kalau bulan sudah ada. Yang pertama sampai Neil Armstrong ya, dalam sejarah. Dan mendengar adzan. Kata orang Indonesia, Neil Armstrong ini 2 orang. Katanya orang Indonesia, saya kesana itu 3. Boh, situnya orang Indonesia. Namanya siapa? Selamat. Telah sampai di bumi dengan selamat. Berarti dengan selamat. Itu penjelajahan dunia antariksa pertama ya. Jadi hebat Indonesia. Syekh Ali At-Tantawi, Syekhul Azhar Al-Akbar, itu beliau punya tafsir, namanya Tafsir Al-Jawahir At-Tantawi. Itu isinya tafsirnya itu masalah ini. Kalau berkaitan dengan masalah astronomi, benda-benda langit itu ada gambar-gambarnya. Misalnya ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi famfudu la tanfuduna illa bisultan. Sultan yakni ilmu pengetahuan. Itu ilmu antariksa. Itu dikembangkan oleh negara barat menjadi penjelajahan ke ruang angkasa. Ayatnya di Quran. Yang membuka rahasianya Quran, bahwa akan ada peluang untuk menembus langit dan bumi, tetapi tak bisa ditembus, la tanfuduna illa bisultan. Sultannya ada di barat, orangnya ada di Sukorejo, sultan. Tapi ilmunya ada di barat. Dzalika taqdirul azizil ladzi la yughalabu. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, alladzi la yughalabu. Perkasa itu alladzi la yughalabu, zat yang tak bisa dikalahkan. Al-alimu alladzi la yaghibu an ilmihi syai'un, zat yang Maha Alim, alladzi la yaghibu, yang tidak akan tersembunyi an ilmihi, dari pengetahuannya Al-Alim, syai'un, apa, sesuatu. Wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamar, dan kepada bulan, qaddarnahu, kami menetapkan, hu akan qamar, menetapkan, manazil, akan beberapa manzilah, tempat edar. Bulan juga kami berikan tempat edarnya, kata Allah. Hatta 'ada, sehingga kembali apa qamar, kal urjunil qadim, seperti tandan kurma yang sudah tua. Wal qamaru, dan adapun bulan, ayatun, adalah satu tanda kekuasaan Allah, fi khalqihi, di dalam makhluknya Allah. Qaddarna, kami telah menetapkan, hu akan qamar, manazila, akan beberapa manzilah, beberapa tempat edar. Kulli lailatin, manazila kulli lailatin, tempat edar setiap malam. Yabda'u, muncul apa qamar, hilalan, dalam bentuk bulan sabit, dha'ilan, yang kecil, mana asalnya lemah. Coba lihat tanggal 1 sampai tanggal 14, itu kecil-kecil, besar-besar. Siapa yang ngatur itu? Allah. Hatta yakmula, sehingga sempurna apa qamar, hatta yakmula, sehingga sempurna apa hilal, qamaron, menjadi sebuah bulan, mustadiron, yang bulat. Summa yarji'u dha'ilan, kemudian kembali apa qamar mustadiron, dha'ilan, menjadi kecil. Mislu ghidkin nakhlati, seperti tandan kurma. Mislu ghidkin nakhlati, seperti tandan
batang kurma, al-mutaqawwis yang melengkung, firriqati wal inhina di dalam rapuh dan bungkuknya, wasafrati dan kuningnya, likidamihi karena tuanya, wayabisihi dan keringnya. Jadi, tandan kurma itu kalau sudah tua dan kering itu biasanya melengkung dan rapuh, persis seperti bentuknya bulan sabit. Itu kekuasaan Allah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. La syamsu tidaklah matahari yang bawi pantas laha bagi matahari, tidak pantas bagi matahari an tudrikal qamara mengejar menyusuli bulan, walal lailu dan tidak pantas malam sabiqun nahari mendahului siang. Wa kullun adapun masing-masing dari matahari dan bulan serta malam itu fi falakin di dalam falak, di dalam porosnya, yasbahun ialah beredar. Ai artinya likullin bagi masing-masing minasyamsi wal qamar wal laili dari matahari, bulan dan malam, wan nahari dan siang, waktun adapun waktu, punya waktu masing-masing, qaddarahullahu lahu yang telah menetapkan hu kepada waktu, Allahu siapa Allah, lahu untuk kullun, la yata'addahu tidak akan melampaui apa kullun hu kepada waktu. Oleh karena itu fala yumkinu tidak mungkin li syamsi bagi matahari antal haqul qamarah menyusuli atau mengejar bulan, fatamhu nuruhu lalu hilang apa cahayanya bulan. Karena ditabrak matahari maka cahayanya hilang, tidak mungkin. Au tughayyira majrahu atau merubah apa bulan apa matahari majrahu kepada garis edarnya bulan. Wala yumkinu dan tidak mungkin lilailin bagi suatu malam ayasbiqun naharah mendahului siang. Fayadkhulu kemudian masuk apa lail alaihi atas nahar qabla inqidai waqti sebelum berakhir waktunya siang, tidak mungkin. Wa kullun adapun masing-masing minasyamsi wal qamar wal kawakib fi falakin yajrun adapun masing-masing dari matahari, bulan, bintang-bintang, fi falakin pada porosnya, yajrun beredar atau berputar. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum dan tanda kekuasaan Allah lahum bagi mereka, anna sesungguhnya kami kata Allah, hamalna membawa kami, dzurriyyatahum akan keturunan mereka ini, fil fulkil mashhun di dalam kapal yang penuh dengan muatan, fil fulkil mashhun di dalam kapal yang penuh muatan. Wa dalilun adapun dalil lahum bagi mereka musyrikin, wa burhanun dan dalil argumen ala annallah atas sungguhnya Allah wahdahu sendirinya Allah, al mustahaqqu ala dzat yang diberhaki lil ibadati untuk disembah, al mun'im bin ni'ami yang telah memberikan nikmat dengan segala macam nikmat, ialah anna hamalna sesungguhnya kami, hamalna membawa kami, man kepada orang, naja yang selamat, siapa man min waladi Adam yang selamat dari keturunan Adam, fi safinati Nuhin di dalam safinahnya, di dalam kapalnya Nabi Nuh, al mamluati yang dipenuhi apa safinah, bi ajnasil makhluqat dengan berbagai macam jenis makhluk. Bandang tufan Nabi Nuh itu di dalam kapalnya Nabi Nuh ketika terjadi bandang itu berbagai macam jenis orang ada di sana. Ada manusia, ada hewan dan lain sebagainya. Ini oleh Allah sengaja disiapkan kapal melalui Nabi Nuh supaya tidak putus, spesies manusia ini tidak putus di dunia. Kalau dalam riwayat itu ada 4. Ada nanti mengeluarkan, Nabi Nuh akan melahirkan beberapa keturunan, ada Ham, ada Yafis. Ada yang Yafis itu yang Asia, benua Asia, kecil-kecil, pendek-pendek. Mulai dari Jepang agak tinggi sampai Indonesia kecil. Ada Ham, itu yang Eropa itu. Ada Sam bin Nuh, Ham bin Nuh. Sam itu yang rambutnya agak keriting, Eropa.
Afrika, benua Afrika. Itu nanti terus beranak pinak dari kapal itu. Itu termasuk tanda kebesaran Allah kalau mereka mau berpikir distimraril hayati, untuk menjaga keberlangsungan kehidupan ba'da tufani, setelah tufannya Nabi Nuh, banjir bandangnya Nabi Nuh. Wa khalaqna lahum min misli ma yarkabun, tidak hanya sekedar kami selamatkan di kapal, tetapi wa khalaqna lahum, kami menciptakan lahum untuk mereka min mislihi, dari semisalnya fulkil masyhur, dari semisalnya kapal yang penuh muatan itu, menciptakan ma akan alat yarkabuna yang menunggangi mereka. Wa khalaqna lihaula'il musyrikin, kami ciptakan untuk mereka orang-orang musyrik, wa ghairihim dan lainnya, mislu safinati nuhin, seperti halnya kapalnya Nabi Nuh, minas sufun, dari beberapa kapal, wa ghairiha dan selainnya kapal, minal marakibi, dari beberapa kendaraan, allati yarkabunaha yang mereka tunggangi, wa tuballighuhum dan bisa menyampaikan apa marokib autonahum kepada tanah air mereka. Nah, dari ayat ini kemudian muncullah teknologi transportasi. Nah, akhirnya jadi pesawat, ada kapal macam-macam itu, bis, beca. Mana dalilnya? Wa khalaqna lahum min mislihi. Nah, yang membuka rahasia Quran, tapi yang melaksanakan teori ini adalah negara barat yang teknologinya luar biasa. Apalagi sekarang lagi kita melihat parade kecanggihan teknologi alutsista itu, alat tempur Rusia dengan negara-negara NATO itu, ya Allah, itu dari wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Alat-alat transportasinya juga termasuk senjatanya. Itu apa? Al-hamira wal hamira tarkabuha wa zina, itu kan. Innal biwala wal hamira litarkabuha wa zina. Wa inna sya' nurikhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Wa inna sya', dan jika kami mau, kata Allah, seandainya kami mau, kata Allah, nurikhum, kami tenggelamkan mereka itu yang ada di kapal, fala sarikha, maka tidak ada penolong lahum bagi mereka, wala hum yunqadun, dan tidaklah ada pun mereka yunqaduna, ialah diselamatkan. Ay wa inna sya', jika kami mau, nurikhum, kami menenggelamkan mereka, fala yajiduna murisan, lalu mereka tidak akan menemukan murisan kepada penolong, lahum bagi mereka, min gharqihim, dari tenggelamnya mereka, dari karamnya mereka, walahum yakhlusun, dan tidaklah ada pun mereka yakhlusun, ia selamat, minal gharaqi, dari tenggelam, illa rahmatan minna wa matan ilahin, kecuali karena semata-mata rahmat kasih sayang dari kami, wa mata'an ilahin, dan memberikan tangguh dan menangguhkan ajal, ilahin, sampai waktu tertentu. Coba kalau kita pulang misalnya yang ke Kalimantan Barat, yang ke Banjarmasin, atau yang ke Lombok, numpang kapal 2 hari 2 malam, tengah malam jam 1 bangun, lihat sekelilingnya kapal itu kuburan di bawah kita. Wa inna sya' nurikhum, kalau Allah mau akan ditenggelamkan oleh Allah, dan tidak akan yang bisa menolong. Siapa tengah malam jam 1 gelombangnya besar, tapi Allah ternyata punya rahmat kasih sayang. Apalagi ya kapal itu dilihat dari atas pesawat. Nah, lihat atas pesawat, itu kapal kecil itu dibandingkan hamparan samudera yang maha luas. Andai kata seltek ke bawah itu tenggelam semua itu. Atau pulau ya, Pulau Madura misalnya itu, yang naik pesawat lihat Pulau Madura kalau sudah di Juandanai itu, kemudian nanti lewat Pulau Kangian, Pulau Raas, kecil. Seandainya ada malaikat yang iseng itu, esok tuh bentanang itu, itu tenggelam semua itu, habis deh.
atau tsunami ya, atau ada gelombang pasang besar, itu kangen bisa terhempas depak ke Australia itu. Makanya bahasanya mirip ya. Mohon maaf saya kangen sepurana. Sekedar anu aja ini guyon tok. Itu kenapa kok tetap aman ya? Air itu ndak mau naik-naik itu. Padahal katanya itu lebih tangkian air dibandingkan daratan. Tapi kok ndak tumpah-tumpah. Apalagi kalau lihat katanya bumi ini bulat. Loh, kalau bulat itu sekarang kita bawah, matahari kita di bawah. Itu lautan Atlantik pada di atas itu. Kok ndak tumpah itu? Ya kalau tumpah itu kan itu apa? Illa rahmatan minna. Itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Kalau tidak ada rahmatnya Allah sudah habis itu. Semua pulau-pulau ataupun kapal-kapal yang sedang berlayar di tengah lautan lepas tengah malam itu, wa inna sya'nurikum. Mati mesinnya situng itu sudah habis itu. Itu kapal kalau tidak ada mesinnya yang bisa membuat ngambang itu tenggelam karena besi berat itu. Apalagi pesawat bisa terbang. Itu hebatnya Allah. Jadi nikmatnya Allah luar biasa karena illa rahmatan minna wa matanilahi. Illa annarhamahum, kecuali kami merahmati mereka, fanunjihim, lalu kami menyelamatkan mereka, wa numatti'uhum, dan memberikan kenyamanan kami hum kepada mereka, ila ajalin, kepada waktu tertentu, la'allahum yarji'un. Tujuannya Allah lakukan itu la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada kebenaran. Wa yastadrikuna ma farratu, dan memperbaiki ma farratu, sesuatu farratu yang lalai mereka, supaya mau memperbaiki apa yang lalai fihi padamu. Pak, dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat, sedang dalam keadaan cuaca buruk, itu sudah ada pengumuman kepada para penumpang supaya kembali kepada tempat duduk masing-masing, gunakan sabuk pengaman karena pesawat dalam keadaan menghadapi cuaca tidak baik. Itu deg-degan itu semua bacaan dibaca kapi. Ya Allah, deki mun selamat maca atas bi maca sholawat. Tapi ketika nyampe ke darat lupain. Padahal kata Allah, kami selamatkan itu la'allahum yarji'un, barangkali mereka mau merujuk kembali kepada kebenaran, wa yastadrikuna ma farratu, mau untuk memperbaiki apa yang kemarinnya lalai. Ya Allah, kalau selamat abdi ka Sokoraja, para haji nenengnya Sokoraja, karena kapalnya begini tuh. Kayak kemarin pulang itu ya, yang Baja itu, ada beberapa postingan tuh lautnya tuh, itu doa supaya doa ke daratan dicengkar. Tapi ketika nyampe ke Sokoraja lupa ke doa itu, ke ikrar itu lupa. Nah, itu ya memang karakter kita kan gitu. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Apabila mendapatkan hal-hal yang tak enak, katanya fadu du'ain arid, punya doa yang panjang-panjang sekali. Wa idza qila lahum, sedikit lagi. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydihim wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada musyrik, ittaqu, takutlah kalian, ma baina aydikum, akan adab yang ada di hadapan kalian, yakni di dunia, wa ma khalfakum, dan adab yang ada di belakang kalian, yakni di akhirat. Dikatakan begitu la'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati, diberikan rahmat oleh Allah. Ai wa idza qila lil musyrikina, apabila dikatakan lil musyrikina, kepada orang-orang musyrik, ihdaru, berhati-hatilah kalian, amrul akhirati, akan urusan akhirat, wa ahwalaha, dan huru-haranya akhirat, wa ahwalad dunya, dan juga situasi dan kondisi dunia, wa iqabaha, dan siksanya. Dikatakan begitu raja'a rahmatillahi lakum, dalam rangka mengharapkan rahmat Allah mengucur kepada kalian. Ketika dikatakan begitu, a'radu, mereka berpaling, walam yujibu ila dalik, dan mereka tidak
yujibu, tidak memperkenankan ila dalika, kepada ajakan tersebut. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, dan tidak datang kepada mereka musyrikin min ayatin, dari satu ayat, min ayati rabbihim, dari beberapa ayat Tuhan mereka, illa kanu anha mu'ridin, melainkan ada mereka anha, dari ayat, mu'ridin, berpaling. Wa ma taji'u, dan tidak datang haula'il musyrikina, kepada mereka orang-orang musyrikin, tidak datang min alamatin wadihatin, dari sebuah tanda yang nyata, min indi rabbihim, dari Tuhan mereka. Tanda yang nyata itu datang dari Tuhan mereka, lituhdihim, untuk memberikan petunjuk, apa alamah, him, kepada mereka, lil haqqi, kepada kebenaran, wa tubayyin, dan menjelaskan, wa tubayyina, dan menjelaskan, apa alamah lahum, kepada mereka, sidqar rusuli, akan kebenaran utusan, illa a'radu anha, melainkan mereka berpaling, anha, dari alamah, walam yantafi'u, dan mereka tidak mengambil manfaat biha, dengan alamah. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan apabila dikatakan bagi mereka musyrikin, anfiqu, infakkanlah oleh kalian, mimma razaqakumullah, dari sesuatu yang telah merizkikan kepada kalian siapa Allah. Qala alladziina kafaru, berkata, menjawab siapa orang-orang kafir, lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman, apa kata mereka, anut imu man law yasha'ullahu at'amah, apakah kami akan memberi makan kepada orang, law yasha'ullah, andai kata berkenan siapa Allah, at'amahu, niscaya memberi makan Allahu kepada man, beri angakan ke orang yang saya beri angakan pangeran. Kalau diajak berinfak kepada orang fakir, mereka jawab, kenapa kami harus ngasih makan kepada orang yang jika Allah mau dikasih makan oleh Allah. In antum illa fi dhalalim mubin, tidaklah adapun kalian wahai orang-orang yang beriman, kata orang kafir, illa fi dhalalim mubin, kecuali dalam kesesatan yang nyata. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lil kafirin, kepada orang kafir, anfiqu minar rizki, infakkanlah oleh kalian dari rizki, alladzi manna, yang telah menganugerahkan, bihi, dengan alladzi Allah, siapa Allah, alaikum, kepada kalian. Qalu, mereka berkata kafir, lil mu'minina, kepada orang mukmin, muhtajjina, seraya berargumentasi, argumentasinya anut imu man law sya'allahu at'amah, apakah kami akan memberikan makan kepada orang, law sya', andai kata berkehendak Allah, siapa Allah, at'amahu, niscaya memberi makan Allahu kepada man. Ma antum, tidaklah adapun kalian, ayuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, illa fi bu'din wadihin, kecuali berada dalam kejauhan yang nyata, anil haqqi, dari kebenaran. Dhalalim mubin, dhalal itu kesesatan, sesat itu bu'dun wadih anil haqq, berada dalam jarak yang sangat jauh dari kebenaran. Itta'murunana, ketika kalian memerintahkan kepada kami, bidzalika, dengan itu, berinfak. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka mengatakan, wa yaquluna haula'il kufar, dan mengatakan siapa orang-orang kafir, ala wajhi takdzib, dengan cara mendustakan, wal istijali, dan minta segerakan. Mereka berkata, mata yakunul ba'su, kapan akan terjadi hari kebangkitan, in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar, fima taqulunahu anhu, tentang apa yang kalian katakan, anhu, dari al-ba'su. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahissimun. Ma yanzuruna, tidaklah melihat mereka, atau ma yanzuruna, tidaklah menunggu mereka, ma yanzuruna, tidaklah menunggu mereka, illa sayhatan wahidatan, melainkan hanya menunggu satu teriakan, ta'khudhuhum, yang menyiksa, ta'khuduhum, yang merenggut, apa, satu teriakan, hum, kepada mereka, wahum, sementara adapun mereka itu, yahisimun, ialah sedang bertengkar. Ma yantadiru haula'il musyrikun, tidaklah menunggu siapa orang-orang musyrik, alladzina yasta'jiluna, yang mereka minta segerakan, biwa'idillahi, dengan adab Allah, iyahum, kepada mereka. Mereka tidak menunggu
illa nafkhatal faza'i, kecuali hanya satu tiupan keterkejutan, inda qiyamis saati, ketika terjadinya kiamat. Ta'khuduhum, yang merenggut apa nafkhatul faza', ta'khuduhum yang merenggut apa nafkhatul faza', hum kata mereka fuj'atan secara tiba-tiba. Wahum sementara adapun mereka ini yakhtasimuna sedang bertengkar fi syu'uni hayatihim dalam masalah urusan kehidupan mereka. Nanti kiamat itu terjadi saat kita sedang tidak sadar. Kalau kita tidak mati nututin kiamat, kiamat itu terjadi tiba-tiba. Ada yang sedang di pasar, ada yang sedang bekerja di ladang, ada yang sedang bertengkar dan seterusnya. Tiba-tiba alam semesta ini hancur, ditiup oleh sangkakala. Besok malam ada beberapa hadis tentang penjelasan itu. Jadi mereka sedang bertengkar, tiba-tiba direnggut oleh satu tiupan, yakni kiamat. Tapi orang-orang yang beriman itu nanti sudah meninggal. Yang tersisa nanti orang-orang yang durhaka, dan itu yang akan mengalami kiamat itu dalam satu penjelasan. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, karena mereka direnggut tiba-tiba oleh teriakan. Fala yastati'una, maka mereka tidak sempat tawsiyatan untuk membuat wasiat, tidak sempat membuat wasiat. Wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak sempat kembali kepada keluarganya. Ai artinya fala yastati'u haula'il musyrikin, tidak sempat siapa orang-orang musyrik inda nafhi, ketika terjadi tiupan fil qarni, pada sangkakala. Ayusu, tidak sempat ayusu untuk berwasiat mereka ahadan kepada suatu, kepada seorang, bisyai'in dengan suatu, karena sedang ada di tempat yang berbeda. Wala yastati'una ruju'a, dan mereka tidak mampu ar-ruju'a untuk pulang ila ahlihim kepada keluarganya. Bal yamutunah, tetapi mereka itu, bahkan mereka ini yamutuna mati fi aswaqihim, di pasar-pasar mereka, wa mawadi'ihim, dan tempat-tempat mereka. Wa akhraja Abdul Razzaq wal Firyabi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad.